Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang virus untuk biologi kelas 10. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami dan mendeskripsikan virus dan karakteristik yang dimilikinya, membandingkan daur litik dan lisogenik pada proses reproduksi virus. Lalu yang ketiga, mengklasifikasikan virus berdasarkan beberapa karakter yang dimilikinya. Yang keempat, menjelaskan peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, merumuskan cara yang tepat untuk mencegah penyebaran penyakit akibat virus. Nah, kita masuk ke karakteristik virus. Yang pertama adalah sejarah penemuan virus. Tokoh yang pertama adalah Adolf Meyer. Percobaan yang dilakukan Adolf Meyer yaitu pada tanaman tembakau. Jadi, Adolf Meyer melihat ada tanaman tembakau yang berpenyakit. Kemudian daunnya dihaluskan, lalu ekstrak daunnya disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat. Kemudian tanaman tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit. Jadi, Meyer berkesimpulan bahwa penyakit pada daun tembakau tersebut dikarenakan adanya bakteri yang begitu kecil. Yang kedua adalah Dmitri Ivanovsky. Masih sama nih kayak Adolf Meyer percobaannya dengan tanaman tembakau. Beliau juga melihat tanaman tembakau yang sakit, kemudian daunnya diekstrak, lalu ekstraknya disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat dan tanaman tersebut menjadi sakit. Jadi Dmitri Ivanovsky menyimpulkan bahwa bakteri merupakan penyebab penyakit mosaik tembakau dengan alasan bahwa mungkin bakteri patogen tersebut memiliki bentuk yang sangat kecil sehingga masih dapat melewati saringan. Yang ketiga adalah Martinus Beijering. Menurut beliau, patogen dapat bereproduksi di sel inang dan tidak dapat dibiarkan pada medium nutrien di dalam tabung atau cawan Petri. Selain itu, patogen tersebut tidak dapat diinaktifkan oleh alkohol yang biasanya membunuh bakteri. Nah, itu tadi 3 contoh penemu sejarah virus. Kalian bisa mendapatkan info-info lainnya di buku pelajaran biologi di perpustakaan ya. Selamat membaca. Selanjutnya adalah ciri-ciri virus. Virus dapat dikatakan sebagai makhluk hidup dan benda mati loh. Virus dikatakan makhluk hidup karena virus dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup lain. Dan virus memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Sedangkan virus disebut dengan benda mati karena virus dapat dikristalkan dan tidak memiliki sel atau nama lainnya adalah aseluler. Nah, selanjutnya kalian bisa perhatikan gambar ya. Itu adalah analogi ukuran virus yang jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan ukuran orang dewasa. Selanjutnya kita bahas struktur virus. Di sini Ibu memberikan contoh struktur virus pada bakteriofage dan virus influenza. Coba diperhatikan, pada bakteriofage, struktur virusnya terdiri dari kapsid. Kapsid adalah selubung paling luar ya. Kemudian di dalamnya ada DNA. Lalu dia memiliki leher. Kemudian ada selubung ekor yang berpilin. Kemudian ada serabut ekornya. Lalu di bawahnya ada lempeng dasar. Di paling bawah ada jarum penusuk yang fungsinya untuk menempel pada inangnya. Selain itu, pada virus influenza, coba kita perhatikan struktur virusnya. Ada yang namanya protein jarum. Lalu di bagian dalamnya ada asam nukleat. Kemudian ada protein amplop, protein membran, dan protein nukleokapsid. Nah, ini untuk lebih jelasnya ya. Untuk struktur virus bakteriofage, ada kepalanya ini terdiri dari kapsid dan asam nukleat. Asam nukleatnya berupa DNA. Kepalanya ini berisi asam nukleat yang tadi sudah dikatakan. Kemudian ada leher. Leher ini adalah penghubung antara kepala dan ekor. Kemudian ada selubung ekornya.
Selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar itu merupakan bagian dari ekor, tempat melekatnya diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Lalu di bagian bawah ada jarum penusuknya. Jenis-jenis virus berdasarkan asam nukleatnya terbagi menjadi dua, ada ribovirus dan deoksiribovirus. Ribovirus adalah virus yang memiliki RNA. Contohnya adalah coronavirus, orthomyxovirus, tobacco mosaic virus, dan picornavirus. Selanjutnya, virus yang memiliki DNA disebut juga dengan deoksiribovirus. Contohnya adalah bakteriofage, herpes virus, dan papovavirus. Lalu, berdasarkan bentuk dasarnya, virus ada yang bentuknya helikal seperti helik, itu adalah virus tobacco mosaic virus. Lalu yang bentuknya polihedral adalah adenovirus, yang bentuknya spherical adalah influenza virus, dan berbentuk kompleks adalah bakteriofag. Kalau jenis-jenis virus berdasarkan sel inangnya ada 4. Ada yang inangnya adalah manusia. Contohnya adalah virus hepatitis. Yang inangnya adalah hewan. Contohnya adalah paramyxovirus. Kemudian yang inangnya tumbuhan adalah tobacco mosaic virus atau disingkat dengan TMV. Dan yang terakhir yang inangnya bakteri namanya adalah bakteriofag. Nah, selanjutnya kita masuk ke reproduksi virus. Masih ingat kan tadi ciri-ciri virus? Kenapa dia disebut dengan makhluk hidup? Karena dia bisa memperbanyak diri atau bereproduksi. Jadi, si virus ini bisa bereproduksi jika berada dalam inangnya. Kalau di luar inang bagaimana, Bu? Tentu dia tidak bisa bereproduksi atau tidak bisa memperbanyak diri. Jadi, hanya jika dia di dalam inang, dia bisa memperbanyak diri atau bereproduksi. Nah, reproduksi virus terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan daur litik dan daur lisogenik. Daur litik yaitu sel inang mati dan terbentuk partikel virus baru, sedangkan daur lisogenik yaitu sel inang hanya mengandung profag, bisa membelah dan tidak mati, serta tidak terbentuk partikel virus baru. Kita masuk ke daur litik ya. Oh ya, daur litik nama lainnya adalah siklus litik. Jadi sama aja ya daur litik maupun siklus litik. Nah, siklus litik ini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah adsorpsi, yaitu tahap menempelnya virus pada sel inang. Yang kedua, penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Yang ketiga, sintesis, yaitu tahapan pembentukan komponen virus, yaitu materi genetik dan protein. Yang keempat, perakitan. Terjadi perakitan partikel virus baru dari komponen yang dibuat di tahap sintesis. Yang kelima, lisis, yaitu tahap pecahnya sel inang. Selanjutnya adalah daur lisogenik atau siklus lisogenik. Untuk daur lisogenik, tahap adsorpsi dan penetrasi mekanismenya sama dengan yang terjadi pada siklus litik. Setelah itu akan terjadi tahapan yang ketiga, yaitu integrasi. Pada tahap integrasi terjadi penggabungan bagian tertentu materi genetik sel bakteri sehingga terbentuk yang namanya profag. Lalu yang keempat, multiplikasi sel inang. Sel bakteri akan menggandakan materi genetiknya melalui pembelahan sel. Itulah tadi penjelasan bagaimana virus bereproduksi. Jadi ada dua ya daurnya, ada daur litik dan daur lisogenik. Nah, selanjutnya kita akan bahas peranan virus. Jadi, virus itu tidak selamanya merugikan loh. Ada juga peranan virus yang sifatnya menguntungkan. Yang pertama, itu sebagai interferon, mencegah replikasi virus pada sel hospes. Yang kedua, sebagai vaksin untuk membentuk sistem kekebalan tubuh.
Yang ketiga, peta kromosom digunakan pada bakteriofag untuk mengidentifikasi bakteri penyebab penyakit. Yang keempat, profag untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Nah, selanjutnya peranan virus yang merugikan itu contohnya adalah virus Ricetungro bacilliform adalah virus yang menyerang tanaman padi. Kemudian, virus yang menyerang tanaman tembakau namanya adalah tobacco mosaic virus. Kemudian ada virus Coxsackie. Dia menyerang kuku dan mulut hewan memamah biak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Selanjutnya ada virus yang menyerang saraf ternak unggas, namanya adalah paramyxovirus. Kemudian ada rhabdovirus yang menyebabkan penyakit rabies atau penyakit anjing gila. Lalu ada ortomyxovirus, dia menyerang saluran pernafasan manusia. Kemudian ada varicella zoster, mengakibatkan penyakit cacar air. Dan yang terakhir ada human immunodeficiency, penyebab penyakit AIDS. Nah, itu tadi adalah peranan yang merugikan dari virus. Selanjutnya adalah pencegahan akibat penyakit virus. Yang pertama, kita bisa melakukan vaksin. Jadi, vaksin itu ketika dimasukkan atau disuntikan ke dalam tubuh kita akan membangun kekebalan tubuh sehingga bisa melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, terapkan pola hidup sehat dengan cara olahraga teratur, makan makanan dengan gizi seimbang, mengkonsumsi vitamin, jangan lupa untuk minum air putih secukupnya. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan kontak cairan. Ketika kalian sedang sakit, alangkah baiknya kalian menggunakan masker supaya kuman yang ada dalam tubuh kalian tidak menyebar ke orang lain. Atau ketika teman kalian ada yang sedang sakit, boleh diingatkan supaya dia menggunakan masker. Nah, selanjutnya kita diskusi ya. Jadi, materi diskusi kali ini adalah kegiatan kelompok. Silakan duduk bersama kelompoknya. Kelompoknya sesuai dengan yang sudah Ibu bagi minggu lalu ya. Yang pertama, kalian harus cari informasi tentang jenis-jenis penyakit menular yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Lalu, catat hasil identifikasi kalian ke dalam tabel. Kemudian, cermati apa saja jenis penyakit menular akibat virus yang terjadi di sekitar lingkungan kalian. Yang keempat, temukan seberapa banyak penyakit menular yang disebabkan oleh virus terjadi di Indonesia. Temukan dari berbagai sumber literatur. Lalu yang kelima, presentasikan hasil identifikasi dan diskusi kalian di depan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.